Selamat malam Bapak Ibu Saudara keluarga Allah yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Iman Malam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal, kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Turunkanlah Roh-Mu yang kudus atas kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan, merenungkan, dan menghayati firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan akan kita baca dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan yang ke-20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pada malam hari ini diberi judul "Tunaikanlah Tugas Panggilan". Menunaikan tugas atau mengerjakan tugas adalah kewajiban bagi setiap orang yang harus dilaksanakan sampai selesai tugasnya. Apalagi kalau yang memberi tugas itu orang yang berkuasa. Berkuasa di surga dan di bumi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, baru saja kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kristus telah mengalahkan maut. Kebangkitan Kristus juga merupakan kebangkitan iman orang percaya. Rasul Paulus berkata, "Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan." Keempat kitab Injil mencatat bahwa setelah kebangkitannya, beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri. Karena masih banyak murid-murid yang kurang percaya, masih ragu-ragu apakah betul Tuhan Yesus itu bangkit. Sebelum kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 11 murid, yaitu di Galilea, tepatnya di Bukit Zaitun. Disitulah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan memberikan amanat agung atau perintah baru. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Inilah perintah baru yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Dan memberitakan kabar baik itu bukan hanya tugas 11 murid. Memberitakan berita sukacita bukan hanya tugas pendeta dan majelis gereja, tetapi juga merupakan tugas kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Banyak orang yang kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Kita mempunyai tugas itu. Ada seorang musisi dan pencipta lagu yang terkenal, yaitu Bimbo. 30 tahun yang lalu dia menciptakan lagu berjudul Tuhan. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Di dalam syair itu ada kalimat, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, apakah saat ini Tuhan jauh dari kita, sehingga kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir? Ataukah kita yang jauh daripada Tuhan? Ketika kita semakin jauh dari Tuhan, maka Tuhan semakin dekat dengan kita dengan rupa-rupa peristiwa. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan semakin dekat dengan kita, mendekap kita, dan memegang erat tangan kita, karena kita adalah umat kepunyaannya yang mempunyai tugas panggilan untuk mewartakan kabar baik, kabar sukacita, keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk orang-orang yang berdosa. Kita mempunyai tugas untuk mewartakan kabar baik. Setiap orang percaya diberikan rupa-rupa kasih karunia dan talenta yang berbeda-beda. Marilah kita menggunakan talenta kita untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sehingga melalui kesaksian kita, melalui ucapan kita, dan perbuatan kita yang dapat meneladan dan mencerminkan kasih Tuhan Yesus, akan membuat banyak orang merasa damai sejahtera. Marilah kita tunaikan tugas panggilan kita untuk memberikan damai sejahtera bagi orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu kembali di dalam doa. Kembali ya Bapa, kami menghadap kehadirat, seraya mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu. Pada malam hari ini kami boleh merenungkan
firman. Tuhan, kami teringat dan kami sadar akan tugas panggilan kami sebagai saksi-saksi-Mu di dunia ini untuk memberitakan kabar baik, untuk membawa damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami ya Tuhan, dan kiranya Roh Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kami melalui sikap dan perbuatan kami Tuhan. Biarlah kasih Tuhan semakin dinyatakan. Ampuni segala dosa dan salah kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan iman pada malam hari ini. Tuhan memberkati.